membaca yang telah kita hadiahkan untuk mereka. Mbak Aning, itu dulu dari saya. Karena ada Pak Ketum, mungkin Pak Ketum bisa sedikit kasih sepatah dua kata. Oh iya, boleh Bu. Saya cukupkan dulu Pak Ustadz, dari saya salam kenal. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan kajian kita. Saya sih pengennya sih kajian ini tematik gitu loh. Tematik, jadi mungkin bulan ini berkelanjutan terus dengan tema-tema yang baru yang tidak jauh daripada profesi kami sebagai seorang tour leader muslim yang ada di benderanya ITMA. Baik, dari saya cukup dulu. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa sedikit Mbak Aning karena beliau di perjalanan mungkin belum nyampe di ini. Ya, Pak Ketum mungkin mau memberikan sepatah dua patah kata menyapa Ustadz Wido dan para peserta pada malam hari ini. Baik, mau Ibu Moderator, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, Bapak Dr. Haji Wido Supraha, STMSI, Wakil Ketua DPP PUI, selaku Direktur Institut Adab Insan Mulia yang dalam hal ini telah hadir di tengah-tengah kita. Saya selaku Ketua Umum dari ITMA, Indonesian Tour Muslim Association, mengucapkan terima kasih. Dan memang kajian yang bulanan yang kita akan dengarkan dari Pak Ustadz tidak lain adalah berkisar pentingnya adab dalam membangun karakter seorang tour leader. Saya kira teman-teman ini adalah satu kajian yang cukup menarik yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita selaku tour leader dan tentunya kaitan dengan tugas dan misi dari seorang tour leader yang membantu perjalanan tamu-tamu Allah dalam perjalanan umroh dan haji maupun perjalanan destinasi muslim lainnya. Saya kira saya ucapkan terima kasih banyak, penghargaan setinggi-tingginya untuk Ustadz telah hadir di dalam kajian bulanan ITMA dan tentunya saya berterima kasih juga kepada teman-teman para tour leader ladies, tour leader gentlemen, yang laki maupun yang ibu-ibu yang telah hadir dalam virtual Zoom kajian bulanan di bulan Oktober, awal Oktober ini. Saya kira begitu saja sambutan saya dan semoga acaranya dilancarkan, sukses untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator, ke MC. Terima kasih Bu Ning, terima kasih Ibu Yandi, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman, fi amanillah di perjalanan dan semoga semua urusannya lancar, mudah, barokah. Amin. Amin. Ini besok tugas lagi di Lombok ya Pak ya? Siap, tugas di Lombok terbang pagi-pagi jam 6 besok. Masya Allah. Semoga lancar. Amin. Dan selalu disehatkan ya Pak ya. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan, insya Allah beliau adalah Ustadz yang sangat concern ya terhadap pendidikan dan dalam hal ini adab. Saya akan bacakan profil beliau. Mereka akan lebih aman kalau mereka nggak mau kerja lagi di parkiran. Yang suaranya boleh di-mute dulu. Tolong bantuannya kepada para co-host. Dan juga ini salah satu adab juga dalam belajar sebenarnya dari sekolah. Ada masalah di pasar. Masalah apa? Jadi diserang orang. Siapa yang gerak? Tidak tahu. Jadi kalau lihat orang, dia diserang dari belakang. Terus saya suruh dia kasih tahu habis. Itu Ibu Dewi itu, tolong di-mute Bu Dewi. Ya, Pak. Kepada co-host mohon bantuannya karena saya lagi buka sharean ini screen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Dr. Haji Wido Supraha, STMSI. Beliau tinggal di Tanah Baru
di Komplek Beji Permai tepatnya. Ini lengkap ya ininya sosial media beliau. Ada email, Telegram, dan Twitter, FB, Instagram, bahkan TikTok pun ada. Wido Supraha ya, Masya Allah. Pendidikan beliau dari D3 Teknik Telekomunikasi Telkom Bandung, kemudian lanjut S1 di Universitas Nasional Jakarta, dan S2-nya Kajian Islam dan Wilayah Timur Tengah di UI, dan S3 di Ibnu Khaldun Bogor tentang pemikiran dan pendidikan Islam. Untuk pendidikan non formal beliau lulusan dari Mahat Al Hikmah, jadi Masya Allah bahasa Arabnya ya. Bu Yandi mungkin nanti bisa juga Ustadz Wido menjadi guru bahasa Arab kita. Mahat Al Falah di Bendungan Hilir Jakarta, juga Lipia. Bahasa Inggrisnya dari LIA ya, lulusan Lembaga Indonesia Amerika ya, LIA Medan. Istri beliau Ibu Rini Kusmayani STMPD yang juga adalah kepala sekolah di Sekolah Adab Insan Mulia. Beliau punya anak 4 dan ada yang sedang di Mesir ya Ustadz ya, sedang sekolah. Aktivitas beliau sebagai Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat, Wakil Ketua DPP UI Persatuan Umat Islam, Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains Sekolah Pascasarjana UIK Bogor, dan dosen tetap mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Darul Ulum Majalengka, dan ini yang menjadi bahasan kita yaitu tentang sekolah adab ya. Beliau adalah founder Sekolah Adab dan Direktur Institut Adab Insan Mulia. Dan berbagai macam aktivitas beliau ya berkaitan dengan pendidikan, dan juga sebagai pembina Majelis Iman Islam. Grup WA yang sudah beranggotakan hampir 28.000 orang dari mancanegara, dan dengan 2 materi Islam di-sharing setiap hari. Dan beliau juga Ketua Korps Mubalik Ikatan Dai Indonesia IKADI Kota Depok. Demikian profil singkat ya dari Ustadz kita pada malam hari ini, dengan moto hidup beliau, hidup mulia atau mati syahid. Untuk mempersingkat waktu, mari kita hadirkan Ustadz Wido Supraha. Tafadhali Ustadz, saya jadikan co-host ya Ustadz jika ada yang ingin di-share. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami muliakan Bapak Ketua ITMA, Bapak Iman Kadarisman, Ibu Yandi Khondah dari Sosgam DPP ITMA, dan seluruh insan DPP ITMA atau insan ITMA yang mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Materi yang disampaikan terkait dengan aktivitas Bapak Ibu semuanya terkait pentingnya adab di dalam membangun karakter seorang tour leader. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah apapun aktivitas kita hari ini sudah sepatutnya adalah aktivitas yang memang kita cintai. Karena kalau kita sudah mencintai satu pekerjaan, insya Allah hasilnya akan maksimal dan sangat produktif. Yang kedua, apapun yang kita lakukan hari ini sebisa mungkin adalah juga dalam rangka berkontribusi memenangkan agama ini. 3 kali di dalam Al-Quran Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Jadi Islam itu harus dimenangkan di dalam jiwa-jiwa manusia. Maka cara memenangkan agama di dalam jiwa-jiwa manusia adalah dengan banyak berdialog dan berkomunikasi menyentuh jiwa manusia. Seorang tour leader adalah satu aktivitas yang pastinya akan memiliki potensi yang luas untuk dapat menanamkan sesuatu ke dalam jiwa manusia.
Dan karena itu posisi tour leader adalah posisi yang sangat-sangat efektif dalam bab untuk juga memperkenalkan keindahan Islam, memperkenalkan akhlak Islam, sehingga membuat manusia semakin tertarik dengan Islam. Studi kasus dari Sunan Gunung Jati ketika pertama kali tiba di Nusantara ini, beliau bangun masjid dulu, nama masjidnya Masjid Padusan di wilayah Lerenan. Tapi tidak ada yang sholat karena jumlah penduduk Muslim masih sangat sedikit. Maka beliau pun ke pasar. Beliau kemudian bertemu dengan banyak orang, dengan senyumnya, dengan pakaian yang rapi, dengan kandungan perbincangannya tentang Islam yang mendamaikan jiwa, yang menghilangkan kasta-kasta, dengan sentuhan-sentuhan manusia dengan dirinya membuat orang akhirnya tertarik dengan agama ini. Maka posisi tour leader adalah juga posisi yang harus dimaksimalkan untuk tujuan ukhrawi kita. Karena dalam hakikatnya dalam Islam ini tidak ada antara ilmu agama dengan ilmu dunia, itu tidak terpisahkan. Bahwa aktivitas tour leader pun harus adabi. Tour leader pun harus islami. Karena kita seorang muslim, maka tour leader muslim pastilah berbeda dengan tour leader non-muslim. Baik, apa yang disebut sebagai adab? Ya, adab itu adalah the discipline of body, mind, and soul. Adab itu adalah disiplinnya akal, jiwa, dan jasad. Artinya, ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya harus bergerak menuju generasi yang beradab, bermakna dia hendaknya membawa dirinya untuk memiliki akal yang cerdas, jiwa yang bersih, dan jasad yang kuat. Tour leader fisiknya harus kuat. Tour leader wawasannya juga harus luas. Tour leader juga harus sabar. Kesabaran itu buah dari jiwa yang bersih misalkan. Maka ada olah fikir, ada olah rasa, ada olahraga. Olah fikirnya akal dengan gizi ilmu. Ilmu itu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu itu ada ilmu nafi', ada ilmu ghairun nafi'. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali. Olah rasa itu gizinya dengan zikir. Olahraga itu gizinya dengan makanan yang halal, kemudian makanan yang sehat, dan gerakan-gerakan tubuh yang tujuannya untuk membuat aktivitas kita menjadi semakin maksimal. Karena itu setiap manusia harus membangun kurikulum mandiri untuk membangun ketiga unsur manusia tersebut. Akal kita harus terus dilatih, kalbu kita harus terus dilatih, dan jasad kita harus terus dilatih. Ketika kita terlibat sebagai tour leader, ini tiga-tiganya insya Allah akan terus-menerus diasah. Ya, ketika kita menjadi tour leader, otomatis kita akan terus bergerak, akalnya terus bergerak, kalbunya terus bergerak, jasadnya terus bergerak. Maka tour leader itu biasanya sehat. Tour leader itu biasanya umurnya panjang, berkah, karena dia banyak bersilaturahim dengan manusia, rizkinya juga diluaskan Allah. Ya, karena kemudian dia betul-betul bekerja dengan passion, dengan hati. Nah, karena itulah kemudian ketika kita bicara tour leader, minimal ada 7 sikap-sikap Islami yang kemudian penting untuk dimiliki seorang tour leader. Yaitu yang pertama adalah leadership, 2 responsibility, 3 komunikatif, 4 empati, 5 sense of humor, open-minded, dan be passionate. 1 leadership kepemimpinan, bahwa bagi seorang muslim, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan, al-waqtu indana juz'un minal ilaj. Waktu di sisi kita adalah bagian daripada perbaikan. Al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Maka seorang pemimpin muslim, dia akan selalu menjadi seseorang great organizer, seorang perekayasa sosial yang terbaik. Ya, hidup itu merekayasa. Menjadi seorang tour leader juga sedang merekayasa satu event, merekayasa satu rencana yang membuat jiwa manusia satu pastinya bahagia karena tujuan mereka untuk trip itu dia mendapatkan. Tapi harus ada nilai plus yang harus diberikan ketika dia bersentuhan dengan sosok-sosok pribadi tour leader seorang muslim. Dia mendapatkan insight yang berbeda, insight yang lebih mendalam,
insight yang kemudian Islami. Seorang leadership itu juga dia tidak menjadi seorang leader kecuali dia memiliki kesabaran. Ya, karena itu kemudian seorang leader dia harus bisa bersabar dengan berbagai jenis pola manusia, tetapi ketika dia memiliki standar yang jelas, memiliki organisasi acara yang jelas, maka orang-orang akan memiliki standar untuk menilai kita, ya, selama kemudian segala sesuatu itu sudah disosialisasikan sejak awal. Yang kedua, responsibility. Ya, responsibility itu seorang tour leader itu dia harus bertanggung jawab. Nomor satu, dia harus bertanggung jawab dengan keamanan timnya, keamanan orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Sehingga dia harus punya SOP, khususnya safety procedures. Dan ini mendorong dia untuk memiliki fleksibilitas dalam agendanya. Dia harus punya plan A dan plan B. Ya, makanya Allah mengatakan faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka habis satu plan, kalau plan itu tidak bisa berjalan, lanjut lagi pada plan berikutnya. Ya, katakan dia sudah merencanakan plan naik gunung, ternyata ada hujan deras dengan salju, maka secara safety tidak aman. Dia sudah langsung membuat plan B-nya untuk kemudian ya disosialisasikan kembali dengan dasar keselamatan. Karena itu seorang akan merasa nyaman bersama tour leader ketika tour leader memiliki jadwal yang jelas, kerangka kerja yang jelas, baik plan A maupun plan B, dan itu menunjukkan mereka bekerja secara profesional. Istilah dalam agama profesional itu adalah satu itqan. Ya, Allah mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadakumul amal an yuttinahu. Allah itu senang kalau orang itu melakukan sesuatu itu dengan itqan. Itqan itu profesional, dan ciri profesional itu adalah ihsan. Allah katakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu wajib dan mewajibkan dalam bab ini sebagai tour leader untuk berlaku ihsan. Ma makna ihsan? Apa itu maknanya ihsan? Maknanya adalah excellent, terbaik. Jadi seseorang itu bekerja bukan karena sekedar perusahaan tour leadernya, tapi dia bekerja dalam konteks harga dirinya sebagai seorang muslim, yang kemudian anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, yakinlah dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu yang mendorong dirinya untuk selalu bekerja yang terbaik. Itulah yang dipilih oleh Syed Muhammad Naqib Al-Attas, istilah ihsan itu dengan excellent. Excellent itu bisa bermakna think out of the box, berpikir di luar yang biasa-biasa saja. Dia juga bisa bermakna beyond the extra mile. Dia menyampaikan satu delivery, ya, menyampaikan satu delivery di luar ekspektasi atau di atas ekspektasi. Karena muslim itu selalu ingin memberikan yang terbaik. Nah, nilai plus-plus yang diberikan itulah yang akan membuat orang lain dari mouth to mouth untuk kemudian tetap merekomendasikan, karena mungkin di tour leader ini ada senyuman, di tour leader ini ada nasihat, di tour leader ini dia bisa mendoakan, ya, dan seterusnya. Maka ada nilai-nilai lebih yang membuat kemudian dia bisa menikmati sebuah perjalanan itu semakin lebih maksimal. Berikutnya adalah komunikatif. Ya, seorang tour leader dia seperti kata-kata harus berkomunikatif. Nah, seorang tour leader muslim bedanya adalah dia berkata-kata baik dalam pengertian. Ya, pertama, berkata-kata baik dalam agama itu adalah ciri keimanan. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, yang disebut berkata baik adalah perkataan yang tidak disesali di kemudian hari. Kata Ibn Hibban, banyak orang berkata-kata, tapi banyak orang yang menyesali kata-katanya. Maka setiap kata-kata itu perlu dilaboratoriumkan dulu dalam jiwa, dan kemudian ditanyakan apakah itu memberikan ruh positif pada diriku dan pada orang lain. Kalau iya, dia dikeluarkan. Makanya seorang tour leader itu dia akan berkata-kata secara terstruktur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena semua perkataannya satu, benar. Dua, memotivasi. Tiga, penuh hikmah. Dan yang keempat, perkataannya itu sesuai waktu dan tempat. Ya, sesuai waktu dan tempat. Jadi contoh misalkan yang perintah sesuai tidak waktu dan tempat.
di luar kisah tour leader lah ya. Misalkan ada orang sakit, kita menjenguk orang itu. Kita tanya, Bapak ya sakit apa? Vonis dari dokter. Oh, saya sakit kanker stadium 4 gitu ya. Nah, mungkin kita sudah membaca satu penelitian bahwa orang kalau kena kanker stadium 4 mungkin keselamatannya ya secara statistik 30%. 60-70% rata-rata meninggal. Mungkin ya, katakan saja sebagai contoh. Maka mungkin hasil penelitiannya benar. Tapi tidak boleh kita sampaikan karena itu tidak sesuai ruang waktu dan tempat. Kita tidak bisa mengatakan, oh Bapak lagi sakit kanker stadium 4 ya. Kemarin saya baru baca jurnal loh Pak. Ya, jurnalnya dari Amerika. Jadi orang kalau kanker 4, kalau stadium kanker 4 itu, dia umurnya tinggal 3 bulan lagi Pak biasanya. Gitu ya. Nah kalimatnya benar, tapi tidak memotivasi. Tidak sesuai waktu dan tempat. Nah itu yang disebut berkata-kata baik itu. Jadi dia berkata-katanya benar, memotivasi, penuh hikmah, dan sesuai waktu dan tempat. Nah, kalimat memotivasi ini juga penting. Bahasa Arabnya at-tafaul. Orang itu bisa memotivasi orang lain karena dia telah memotivasi dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya, maka dia punya faidur rabbani, punya limpahan rabbani. Limpahan itulah yang kemudian dibagi kepada orang lain. Orang tidak bisa tersenyum dengan orang lain. Tersenyum yang dibuat-buat dengan tersenyum yang ikhlas itu berbeda. Maka orang tidak bisa tersenyum ikhlas kalau kemudian dia masih ada persoalan dalam dirinya. Maka orang beriman itu adalah orang yang tidak galau, orang yang happy. Maka kebahagiaan itu yang dibagi kepada orang lain. Berikutnya yang keempat adalah empati. Empati bisa dimaknai satu, menjaga privasi para pihak. Mungkin para pihak dimaksud adalah tim yang kita bawa atau juga orang masyarakat sekitar yang kita kunjungi. Mereka punya privasi. Mungkin kita sedang bertandang ke suku suku tertentu di Banten, misalkan mereka melarang untuk ada video dan foto-foto, maka itu adalah bagian daripada empati kita untuk tidak memaksakan karena itu privasi dia. Begitupun juga privasi dari anggota yang kita bawa dari tour leader itu. Juga memenuhi hak para pihak, ya, bahwa kemudian setiap manusia itu punya hak. Dia punya hak untuk makan siang, dia punya hak untuk sholat zuhur, dia punya hak untuk buang air kecil. Maka empati itu harus kita bangun dalam desain kita, dalam desain rencana kita, sehingga kemudian orang itu merasa terlayani. Oh, ternyata tour leader itu begitu memperhatikan saya ya dalam seluruh urusan-urusan yang saya miliki gitu ya. Berikutnya yang kelima adalah sense of humor. Ya, sense of humor. Jadi seseorang itu harus punya humor. Tapi bedanya humornya seorang tour leader muslim dengan humornya tour leader non-muslim adalah seorang muslim tidak mungkin melakukan humor yang sifatnya berdusta, yang sifatnya tidak benar, yang sifatnya kemudian ya tidak pernah terjadi. Nabi SAW bukanlah orang yang serius-serius amat. Nabi itu juga senang humor. Tapi humornya Nabi cerdas. Misalkan, satu, Nabi pernah mengatakan kepada seorang nenek-nenek, dia katakan, Nek, mohon maaf, di surga nanti tidak ada orang tua, gitu ya. Nah, maka kemudian nenek itu menangis, ya kan? Wah, apa nasibnya saya ya? Saya ini sudah tua, belum mati. Nanti bagaimana nanti kalau saya di sana tidak ada di surga? Nah, ternyata maksud Nabi SAW adalah seorang nenek-nenek yang mati hari ini, nanti dia akan menjadi muda kembali sekitar umur 33 tahun misalkan. Atau contoh humor yang lain yang Nabi lakukan, misalkan setelah bermusyawarah dengan teman-temannya, Nabi pun mengajak berangkat. Karena waktu itu berangkat menuju perjalanan, beliau musyawarah dulu. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ayo kita naikin anak unta. Ya. Maka semua pada bingung. Masa kita melakukan perjalanan jauh, naik anak unta? Ya, tega benar gitu ya. Maka Nabi melihat kebingungan mereka. Kata Nabi, kenapa kalian bingung? Bagaimana mungkin ada seorang unta yang tidak punya ibu, gitu kan? Jadi ketika saya bilang anak unta, maka ya memang dia punya ibu. Hanya saja badannya udah besar. Nah itu tersenyumnya sahabat tuh dia biasanya terlambat. Ya. Dia mikir dulu, baru kemudian tersenyum. Nah itulah humor-humornya Nabi yang membuat orang itu berpikir ya untuk kemudian muncul, oh ternyata Nabi sedang humor. Tapi humornya adalah humor yang nalaristik gitu ya. Berikutnya yang keenam adalah open minded, bersifat terbuka, ya, bersifat terbuka.
yang disebut bersifat terbuka ini adalah bahwa kita pasti akan membawa orang-orang dengan berbagai membawa orang-orang dengan berbagai perbedaan. Mungkin ada orang-orang yang beragama Kristen, Buddha, Hindu dan seterusnya. Ya, maka kita terbuka kepada mereka. Kenapa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, bahwa ketika kita sudah menyiapkan waktu untuk sholat, mereka tidak sholat, tidak ada masalah. Ketika kita mengajak mereka sholat, mereka menitipkan doa kepada kita, tinggal kita tanya balik, Bapak mau nitip doa apa, nanti biar saya doakan ketika saya sholat misalkan. Jadi beragama itu harus enjoy, harus bahagia, ya, sambil kemudian tetap menitipkan pesan-pesan cerdas untuk kemudian berbekas pada jiwa manusia. Nah, yang ketujuh adalah be passionate, ya, be passionate. Artinya kita selalu yakin bahwa orang itu kalau bekerja dengan berbasis passion dia pasti akan produktif. Dia pasti akan maksimal, dia pasti akan juara dan dia pasti akan kreatif. Maka cintailah posisi tour leader dan kerjakan apa yang dicintai. Begitu kita sudah memulai diri kita untuk menjadi seorang tour leader, maka jangan pernah berhenti. Justru semakin kreatiflah, semakin membuat package-package yang semakin unik, ya, wabil khusus package yang membuat basahnya jiwa manusia yang hari ini banyak yang kering. Slide selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa traveling itu adalah Islamic activity. Ini penting, ya. Traveling itu mendorong orang banyak piknik. Orang yang banyak piknik dia pasti akan bijaksana. Minimal di dalam Al-Quran ada 9 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi kalimat-kalimat yang kurang lebih mirip maknanya seperti fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian ke penjuru negeri dan perhatikanlah bagaimana ya akibat orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan seterusnya. Jadi 9 kali Allah mengatakan fasiru fil ardi, berjalanlah keliling dunia. Berjalanlah ke penjuru daerah. Jadi ayat ini hanya bisa diamalkan dengan traveling. Ya, dari traveling lah kemudian kita mendapatkan kekayaan khazanah dan sakofah. Ya, kita baru bisa membuktikan Quran surat At-Tur ayat 6 bahwa ada api lava di bawah laut itu setelah kita traveling ke dalam laut. Kita baru bisa membenarkan surat Al-Furqan ayat 53 atau surat Ar-Rahman surat ke-55 tentang marajal bahraini yaltaqiyan, bertemunya dua lautan. Bahkan Al-Furqan bertemunya air tawar dengan air laut setelah kita traveling ke wilayah itu. Kita baru tahu bahwa ada gunung pelangi sebagaimana surat Fatir ayat ke-27 setelah kita berjalan traveling ke Tibet ataupun ke beberapa wilayah lain yang memiliki gunung warna-warni. Jadi substansi Islam itu salah satunya adalah mendorong manusia untuk berjalan keliling dunia. Ya, maka hidupnya akan menjadi damai ketika dia selalu mendapatkan hal-hal baru di dalam hidupnya. Ya. Maka karena itu pekerjaan traveling itu adalah pekerjaan yang Islami. Selama kemudian dilakukan dengan tujuan yang Islami. Kalaulah dia dianggap sebagai sebuah pekerjaan, satu, ingat Nabi SAW mengatakan, ya, bekerjalah kalian supaya kalian bisa banyak bersedekah. Jadi niatkan kita bekerja untuk bisa banyak bersedekah. Kalaulah kita anggap ini pekerjaan sebagai jual beli, anggaplah bahwa kita sedang bekerja menjual jasa kita. Ya. Kalaulah traveling ini adalah sebuah amalan yang berkah, ketahuilah bahwa traveling ini hanya akan berkah kalau dia bisa diawali dengan basmalah. Satu amalan hanya bisa diawali dengan basmalah kalau kemudian tujuannya adalah tujuan tempat-tempat yang positif dan baik, gitu ya. Maka dalam perjalanan yang tujuannya baik, niatnya untuk menambah pahala kita di sisi Allah, menambah keberkahan hidup kita dan syukur-syukur menambah kecintaan manusia-manusia baru, ketertarikannya pada Islam ini, ya, katakan orang-orang non-muslim pun dia menjadi mu'allafatu qulubuhum, dia terikat hatinya dengan Islam hanya karena berinteraksi dengan sosok pribadi muslim yang
dia sangat mencintai kebersihan, tepat waktu, makan dengan tangan kanan, kata-katanya baik, dia sangat memuliakan. Yang banyak membuat orang masuk ke dalam Islam itu jangan lupa akhlak kita, adab kita, bukan kata-kata, sekedar kata-kata kita. Ya, maka perhatian kita itu akan memberikan bekas yang mendalam. Karena orang akan berpikir, apa yang membuat orang ini begitu memperhatikan saya? Apa yang membuat orang ini begitu profesional dalam tugasnya? Oh, ternyata karena agamanya. Nah, karena itu dan banyak sekali kisah yang bisa saya ceritakan tentang bagaimana orang-orang itu kemudian memilih Islam di masa hari ini karena melihat akhlak daripada seseorang. Nah, di antara adab seorang muslim ya ketika dia melakukan perjalanan adalah selalulah awali dengan istikharah. Ya, pertama, betulkah tempat yang dia pilih adalah tempat yang terbaik? Kalau memang tempat itu terbaik, kapan waktu yang terbaik? Karena sebagaimana dulu sahabat Nabi SAW Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahul istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimus surah minal Qur'an. Jadi dalam seluruh urusan termasuk dalam masalah traveling ini Nabi selalu mendidik para sahabatnya untuk sholat istikharah. Kalau dia sudah menetapkan, oke, saya sudah menetapkan ke tempat tertentu, insya Allah tempatnya berkah, ya menambah keimanan saya, menambah rezeki yang berkah dan seterusnya. Kalau sudah bulat melakukan perjalanan, maka adabnya perbanyaklah taubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah agar dilindungi. Ya Allahumma arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjuki kami hal-hal yang sia-sia dan mudahkan kami untuk menjauhi daripada hal yang sia-sia itu. Dan banyaklah minta maaf kepada orang-orang di sekitar kita sebelum melakukan perjalanan. Karena boleh jadi kita tidak kembali lagi ke tempat kita. Kalau Allah berkehendak, minta maaf kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, supaya perjalanan itu menjadi safar yang berkah. Kemudian, dia hendaknya menyelesaikan persoalan-persoalan muamalah terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan safar itu. Mungkin dia ada hutang piutang ya dan seterusnya. Tapi kalaupun ada hutang piutang yang belum dibereskan, hendaknya dia sampaikan informasi itu kepada orang-orang yang nanti bisa membayarkannya atau mencicilnya ketika kita telah wafat misalkan. Ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah melakukan safar itu sunnahnya minimal adalah dengan 3 orang. Ya, ar-rakib syaitanu war-rakibani syaitonani wasalasatu rakbun. Jadi kalau orang itu cuma berjalan sendirian, ya dia akan bersama syaitan. Kalau ada 2 orang, dia juga akan bersama syaitan. Tapi kalau 3 orang, maka ini baru disebut sebagai musafir. Tapi tentu sebagai tour leader jarang sekali hanya membawa 3 orang, ya. Mungkin minimal 6 orang, 10 orang, bahkan mungkin puluhan orang. Kemudian yang keempat adalah mencari teman perjalanan yang baik. Ya. Kenapa? Karena ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu akan bersama agama temannya, maka perhatikan bagaimana agama temannya. Tentu saja dalam bab ini tour leader tidak bisa memilih apakah orang ini baik atau buruk. Tapi karena dia tidak memilih, dia bisa menciptakan satu ekosistem yang membuat ekosistem itu mendorong pada kebaikan bagi seluruhnya secara umum. Karena pada akhirnya tour leader itu adalah namanya leader. Dia adalah pemimpin. Ya, dia adalah pemimpin dalam perjalanan. Dia yang mengambil keputusan, dia yang memahamkan kenapa mengambil keputusan, dan karena itu semuanya adalah berada dalam kepemimpinannya. Nah, karena itu idza kana salah satu fi safarin falyu'ammiru ahadahum, kata Nabi. Kalau ada orang sedang dalam perjalanan, pilih pemimpin. Nah, pemimpinnya kali ini sudah tidak dipilih karena tour leader itu adalah pemimpin itu sendiri. Kemudian dianjurkan berangkat itu di waktu yang terbaik. Ya, di antara kebiasaan Nabi dulu, Nabi itu melakukan melakukan traveling. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Sebagai contoh, Nabi melakukan perjalanan untuk perang Tabuk. Itu dilakukan artinya berangkat itu hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, dan kami melihat Nabi itu sering keluar rumah dalam melakukan traveling itu di hari Kamis. Nah, ini di antara hal yang disukai Nabi SAW.
Berikutnya juga waktu yang terbaik itu adalah waktu pagi hari. Ya, traveling yang terbaik adalah traveling yang dilakukan di pagi hari. Kenapa? Karena waktu pagi itu adalah waktu yang diberkahi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Ya, bagaimana Nabi mendoakan, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Ya, kenapa? Karena alaikum biduljah fa innal arda, dan melakukan perjalanan di malam hari, ya seolah-olah bumi itu terlipat, kata Nabi SAW. Ya, ini keutamaan. Kemudian hendaknya melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum pergi. Idza kharajta min manzilika fasalli rak'atain yamna'anika min makhrajas su'. Jadi berikan nasihat kepada tim kita dalam tur itu, ketika mereka hendak keluar dari rumah mereka masing-masing, supaya mereka sholat 2 rakaat. Karena ketika mereka sholat 2 rakaat di rumah mereka, mereka akan dijaga Allah dari berbagai keburukan ketika berada di luar rumah. Begitupun nanti, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atain yamna'anika min madkhalis su'. Ketika mereka kembali masuk ke dalam rumah, maka sebelum dia melakukan yang lain-lain, dia sholat dulu 2 rakaat supaya keburukan yang dibawanya itu hilang bersama sholat 2 rakaat yang dia kerjakan. Kemudian berpamitan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Ya, biasanya Nabi SAW itu mendoakan orang-orang yang sedang akan pergi traveling. Ya, ada bunyi doanya, misalkan doa yang dibaca Nabi itu misalkan astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Itu misalkan doa. Ya, jadi astaudi'ullah dinaka, aku menitipkan agamamu, aku menitipkan amanahmu, dan aku menitipkan mudah-mudahan perbuatan terakhirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa nasihat Nabi kepada orang bersafar. Karena orang itu akan diuji keimanannya ketika dia jauh dari keluarganya. Ketika dia jauh di negeri yang tidak ada keluarga, tidak ada yang mengenalnya, disitulah imannya akan semakin diuji. Makanya ya, ketika orang mau berangkat, Nabi SAW juga mendoakan zawadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah menambahkan ketakwaan untukmu. Wa ghafara dzanbaka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Wa yassara lakal khaira. Mudah-mudahan Allah memudahkan kebaikan untukmu haitsu ma kunta, dimanapun engkau berangkat traveling itu. Ya. Kemudian hendaknya keluar rumah dia membaca doa. Ya, dia keluar rumah dengan baca doa. Apa bunyi doanya? Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billah. Ini doa yang saya kira sudah sering dibaca. Termasuk juga ada satu doa supaya kita tidak disesatkan, tidak dihipnotis, tidak dibuat tidak sadar oleh orang lain. Itu ada doanya. Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla, au azilla au uzalla, au uzlima au uzlama, au ajahala au yujahala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain. Dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain. Dari menzolimi diriku atau dizolimi orang lain. Dari kebodohan diriku atau dibodohin atau dijahilin oleh orang lain. Ini adalah doa ya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berikutnya, boleh menjamak salat, bahkan dianjurkan untuk menjamak salat. Ya, salat zuhur dengan asar, salat maghrib dengan isya, baik dia salat jamak takhir maupun jamak takdim. Ya, dan dianjurkan juga mengqasar salat dalam perjalanan. Dianjurkan juga salat di daratan. Ya, sebisa mungkin meskipun dia di atas bis, kalau sempat dan ada tempat dibiasakan untuk berhenti, kemudian melaksanakan sholat berjamaah di tempat meskipun di tanah lapang, ya, untuk memberikan feeling, ya, memberikan bekas yang kuat di sana. Dan kemudian selama di perjalanan memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa ketika berada di perjalanan, ya, dengan doa-doa yang baik, karena di antara di antara doa yang paling didengar Allah adalah doanya orang-orang yang sedang safar. Ya, kalau orang-orang itu sedang safar, itu doanya lebih didengar Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada pesan Nabi SAW dulu, salasu da'awatin mustajabatu la syakka fihinna. Ya. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan dan la syakka fihinna. Tidak ada lagi keraguan, pasti dikabulkan. 1, da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi.
Maka hati-hati kalau kita menzalimi oleh orang lain, doanya ya makbul. Wa da'watul musafir, dakwahnya atau doanya musafir, doanya orang yang sedang berada dalam perjalanan. Wa da'watul walid ala waladihi, doa seorang tua, doa orang tua kepada anaknya, itu juga doa yang makbul ya. Nah, itu hal yang pertama. Berikutnya, segera pulang jika sudah selesai. Kalau memang safar kita sudah selesai, maka segera pulang. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bisa ibarat sepotong azab. Ya, jangan sampai kemudian dengan safar itu membuka ide-ide yang lebih lagi, padahal tugas kita sudah selesai. Maka fa idza qada ahadukum, ya kalau kalian sudah menyelesaikan tugas traveling kalian, nahbatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Segeralah dia kembali kepada keluarganya. Nah, setelah pulang, tadi disebutkan sebelumnya bahwa beliau sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat, bisa sholat 2 rakaat di dalam rumah atau dia bisa mengunjungi masjid terdekatnya. Dan kemudian juga ya di antara sunnah adalah an-naqi'ah. An-naqi'ah itu adalah sunnah makan-makan sepulang safar. Jadi Nabi SAW itu annahu lamma qadimal Madinah nahara jazuran au baqarah. Nabi itu kalau sudah kembali ke Madinah, beliau menyembelih unta, menyembelih sapi betina, dan kemudian makan-makan. Nah, jadi bagaimana seorang yang baru pulang, dia mengundang orang-orang untuk makan-makan dan mendoakan sahabat-sahabat. Ini adalah bagian daripada adab safar. Maka agenda tour leader muslim yang mungkin bisa membedakan dirinya dengan orang lain adalah yang pertama, dia selalu dalam kata-kata komunikasinya menyelipkan kemahabesaran Allah dalam banyak kesempatan. Ya, misalkan dia katakan Allah Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala luar biasa, ini adalah ciptaan Allah, ya. Ini adalah karunia dari Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita jangan sungkan untuk mengucapkan kata Allah. Karena non-muslim sekarang lebih fasih lagi daripada muslim dalam bicara Allah. Mereka lebih fasih bilang wallahu a'lam, alhamdulillah, bismillah, ya Allahu akbar. Non-muslim kadang-kadang lebih fasih daripada kita. Maka kita harus lebih percaya diri untuk mengucapkan kata-kata Allah dan menyelipkan kemahabesaran Allah. Yang kedua, membiasakan pujian kepada Allah. Seperti misalkan Masya Allah Tabarakallah, ya, Masya Allah Tabarakallah, atau Subhanallah, atau kemudian kalimat-kalimat yang lain. Sehingga orang itu berkesan, wah saya tuh kalau dibawa oleh ibu itu, pasti dia berulang-ulang mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Akhirnya orang itu secara tidak sadar nanti ngikutin, ya. Ya, saya jadi kebiasaan mengucapkan Masya Allah Tabarakallah misalkan. Kemudian menjaga waktu-waktu sholat, ya, menjaga waktu-waktu sholat, baik sholat jamak takdim maupun terakhir, dia adalah sholat yang sangat diperhatikan, dan menganjurkan ya peserta leader untuk menjaga dirinya di hari itu dengan membaca zikir pagi dan petang. Bisa dihadiahkan al-ma'thurat kepada setiap peserta sehingga setiap peserta bisa mandiri membacanya atau bisa dipimpin oleh seorang tour leader. Kemudian menyelipkan hikmah dakwah dalam kesempatan, misalkan ketika kita mengunjungi satu tempat wakaf, ya, bagaimana wakafnya Utsman bin Affan, wakafnya Abdurrahman bin Auf, kita bisa memanfaatkan momen itu untuk ya mendorong orang untuk berwakaf. Atau kemudian ketika kita mengunjungi tempat para pembelajar Quran, misalkan seperti di Mauritania, ya, kita bisa dorong betapa belajar Quran itu mudah, dia adalah satu kewajiban bagi kaum muslimin. Ya, Nabi itu baru belajar Quran umur 40 tahun, jangan pernah merasa tua dan seterusnya. Jadi, selipkan kata-kata yang bermakna sejarah saja. Sejarah sampaikan sehingga tidak terlalu terkesan kita menggurui, menasihati, ya, tetapi kemudian mendorong motivasi bagi para pendengarnya, karena orang itu tidak secara langsung merasa dinasihati, tapi akhirnya dia juga tergerak mengikuti kelanjutan sejarah orang-orang soleh di masa lalu. Baik, saya kira itu dahulu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bisa diperdalam dalam diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan bisnis yang dikembangkan oleh sahabat-sahabat semuanya tumbuh berkembang dengan baik, menghasilkan rezeki yang berkah sehingga nanti bisa bermanfaat untuk umat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
In urida illa al-islahi mastata'tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah. Ya Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Ini kata Ustaz kan banyak-banyak ini ya, banyak-banyak tasbih, takbir, tahmid. Ya Masya Allah. Ustaz, jazakallah khair. Tadi banyak juga yang saya share ke WAG, grup WhatsApp kami di ITMA Official. Juga yang berkomen, Masya Allah, bagus banget. Apalagi Ibu Kabid kami ini juga, ini daging semua gitu kata Ustadz ya. Materinya Masya Allah sangat mengena, bagus banget, pas sekali untuk kalian yang berprofesi sebagai tour leader, Masya Allah. Sampai tadi cepat dipancing mau ada pertanyaan, siap-siapin ya. Ini kayaknya nggak ada belas banget ini semua, Ustadznya bagus banget gitu. Kepada Bapak Ibu yang ingin kan kepada Ustadz juga terima kasih ilmunya Ustadz ya. Bahkan ya ada senior kami nih Pak Suradi, Masya Allah kasih jempol. Jempolnya berapa Pak Suradi? Daging semua. Oh ya, di Supriyati ini udah raise hand. Ada yang ingin ditanyakan ya Bu Tutia, dipersilahkan untuk boleh menuliskan atau boleh dibuka, di unmute. Ya, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebenarnya saya barusan telat ya, lupa gitu. Jadi udah setengah jalan baru masuk. Namun alhamdulillah masih ada kata Bu Aning itu dagingnya banyak. Ini yang akan saya tanyakan mengenai istikharah ya. Istikharah itu tujuannya adalah untuk memohon kepada Allah, memilihkan beberapa, upamanya ya paling sedikit adalah 2. Contohnya keinginan kita, karena kita tidak bisa memutuskan, hanya bersandar kepada Allah. Namun apabila melakukan istikharah itu ada batasnya berapa kali, maaf ya, soalnya begini. Ketika Bu Tuti, punten boleh nggak kameranya dibuka Bu Tuti? Biar kita mau lihat juga nih. Ustadz biar lihat ini ekspresi pertama Bu Tuti. Boleh dibuka kameranya Bu? Boleh. Ya. Alhamdulillah. Ya, mangga Ya. dilanjutkan. Iya. Begini tadi, bahwa istikharah itu ada batasannya sampai berapa kali atau bagaimana, sehingga apa yang kita azamkan kepada Allah, apakah yang kita sandarkan, memohon petunjuk dari Allah, tidak datang-datang, sehingga kita kan maaf mungkin udah sampai bertahun gitu ya. Nah, yang ingin saya saya berharap jawaban tersebut adalah dari Ustadz, yaitu maksudnya ada batasnya apa tidak ada, atau apabila memang tidak ada jawaban, dalam arti tidak apa pilihan gerakan hati ini kemana, apa ke A atau ke B atau mana. Nah ini mungkin yang masih sampai sekarang dari murid-murid saya banyak yang bertanya, sedangkan yang ditanyanya juga belum dapat maksudnya belum dapat pegangan gitu. Nah, karena seringnya banyak ditanya masalah istikharah, salat istikharah, sehingga kami itu belum bisa memberikan jawaban yang benar gitu. Itu aja Ustadz sementara. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jawab saja Ustadz. Ya, Tidak baik. menunggu pertanyaan yang kedua, ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, redaksi tentang bimbingan sholat istikharah adalah pada setiap urusan kita. Kemudian setiap urusan itu berapa kali kita istikharah tidak disebutkan batasannya. Karena tidak disebutkan batasannya, umumnya ulama mengambil angka yang umum, yaitu 3 kali diulang. Tapi ini bukan sebuah kemestian. Tapi saya katakan ini sebuah kebiasaan. Misalkan di antara yang membiasakan 3 kali, contohnya Abdullah ibn Az-Zubair. Abdullah ibn Az-Zubair bisa dilihat nanti dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa inni mustakhirun rabbi salasan summa azimun ala amri. Aku kalau melakukan istikharah, sekali tidak dapat jawaban, aku ulang 2 kali, sampai aku ulang 3 kali. Setelah itu aku pun bertekad, punya azam untuk menjalankan urusan itu. Makanya setiap kali kita melaksanakan istikharah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika wa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Jadi kita itu istikharah karena kita nggak punya ilmu dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa depan. Maka kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memilihkan apa yang terbaik untuk kita. Nah, maka kalau sekali kita sholat belum mendapatkan azam, maka lanjutkan 2 kali dan bisa mengikuti kebiasaan Abdullah ibn Az-Zubair di mana beliau melaksanakannya sebanyak 3 kali. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Ustadz. Bagaimana Ibu Tuti? Sudah cukup jelas? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas arahan. Ya, alhamdulillah. Mungkin Bapak-Bapak Izin, Bu. ada yang ingin ditanyakan, Bapak-Bapak? Izin Mangga. Bu. Iya, mangga Pak. Mana ini? Izin, Pak Bu. Lalu ya? Hai, Siap, Bu. Pak Lalu Mustiadi. Iya, silahkan Pak dari Lombok ini Ustaz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf nih Pak Lalu, bolehkah kameranya dibuka? Oh iya. Ustaz, Baik, Ibu. Oke. Mohon maaf Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Mohon maaf, saya Amin. mengikuti kebetulan dari kampung jauh dekatnya bandara. Insya Allah besok pagi kita akan sambut Pak Ketum nih. Masya Allah. Ya. Baik Ibu, yang pertama adalah saya merasa bangga, alhamdulillah saya memang tadi masuk agak tengah-tengah, tapi memang luar biasa. Sama seperti disampaikan sama Ibu Tuti tadi, Ustadz, jazakallah khair, luar biasa materinya, makanya saya ngelihat dari grup tadi siang, harus saya ikuti ini. Saya punya prinsip begitu. Alhamdulillah ternyata luar biasa. Ustadz, saya to the point, saya dalam kebetulan ini alhamdulillah bergerak di bidang yang sama, transportasi dan kemudian sebagai tour guide dan tour leader juga. Saya mohon penjelasannya Ustaz. Di situ ada sebuah hadis kalau tidak salah Ustaz. Mohon maaf, al-wasailu fil waqasid. Itu saya mohon untuk kiranya di-explain sebab dalam pandangan saya yang selama ini kita mengikuti dan melakukan giat kerja ini, kadang-kadang ada pertentangan di situ, Ustaz. Alhamdulillah memang selama ini kita tidak menunjukkan langsung. Afan, Tetapi Pak. di situ ada Afan Ustaz Lalu. Ya. Al-wasail fil al-wasailu fil waqasid. waqatid. Waqasid. Al-wasailu fil waqasid. Oke, jadi itu al-wasailu fil waqasid. Jadi saya minta tolong penjelasannya
Kalau tidak salah kurang lebih artinya adalah jalan yang ditempuh sama dengan jalan yang dituju. Nah, jadi saya berharap bahwa ini kadang-kadang kita bertentangan dengan batin, Ustaz. Di saat kita mengerjakan bersama dengan tamu. Nah, jadi saya mohon explain-nya untuk kita supaya bisa dengan tenang. Izin, Ustaz, itu aja. Kemudian yang tadi sangat mendasar sekali yang 7 tadi di tour leader, itu memang luar biasa, Ustaz. Itu memang menjadi pegangan kita yang utama. Tapi yang tadi yang saya minta itu adalah yang bertentangan di batin, terus terang itu. Saya minta tolong, Ustaz. Mungkin kan di perjalanan atau sepanjang kita melakukan tugas tugas kita, ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Palalu gitu ya? Ya, setuju Ibu Moderator. Maksud saya begini, contoh ada extra service loh, Bun. Extra service ya. Nah, artinya bahwa di situ kita paham. Extra service ya. Ya, kita di situ paham, Ibu Nda. Artinya bahwa ada kadang-kadang pilihan daripada tamu-tamu yang kita handle itu berbeda. Mohon maaf, kadang ada yang sesuatu yang tanda kutip. Nah, disitulah agak bertentangan dengan batin kita. Ya, dan di satu sisi kita tugasnya untuk kadang bagaimana ada tour opsional itu ya. Yes, that's true. Ya, itu yang saya maksud. Saya minta tolong, Ustaz. Terima kasih, Bu Moderator. Luar biasa semangat. Ya Ustadz, kadang di dunia entertain memang erat dengan traveling ya Ustadz. Betul. Dan kadang ada hal-hal yang diminta oleh tamu, request yang sebenarnya kita ingin melakukan itu atau mengabulkan permintaan mereka, tetapi mereka masih ngotot ingin mengerjakan itu gitu. Iya. Ya, kadang-kadang kehidupan malam di suatu negara, suatu kota gitu, tamu tuh ada yang ingin lihat, ingin mencicipi, sedangkan kita tidak mengizinkan sebenarnya. Itu begitu seperti itu contohnya misalnya Ustadz. Oke. Pandangan Ustadz terhadap itu. Setuju. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Ustadz Alu juga sudah mengetahui jawabannya pastinya ya. Jadi saya tentu Alhamdulillah. Bisa menjawab yang berbeda dengan apa yang sudah dikatakan oleh Ustadz Lalu, karena kita yakin ya ada satu pegangan ya dari Nabi SAW. Selama proses yang kita kerjakan itu berorientasi akhirat, ya, selama kita mengejar akhirat, insya Allah dunia itu akan didekatkan kepada kita. Amin. Karena itu jangan pernah kita mengubah orientasi akhirat itu kepada orientasi dunia. Karena nanti dia sifatnya jangka pendek dan sebentar. Alhamdulillah. Saya kira mudah-mudahan kalimat itu bisa difahami dan menguatkan. Siap. Wallahu ta'ala. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada lagi yang ingin kita angkat sebagai bahan diskusi malam ini, alhamdulillah waktu telah menunjukkan pukul 24.06. Sebentar lagi jam 9. Tapi tadi Karos, Ustadz Jahyandi. Ya, hai Ustadz Jahyandi, silakan. Ya. Ustadz, izin Ustadz sedikit minta nasihat sebetulnya ya. Mungkin teman-teman di sini kan banyak yang profesional yang sudah senior juga mungkin pernah ngalamin hal ini. Jadi gini Ustadz, kadang-kadang karena basic saya itu passion saya kan di tour leader umroh. Kadang-kadang ada jamaah atau grup lah ya, jamaah lah, katakanlah jamaah yang kita sengaja membuat mereka itu kita berikan kejutan. Misalnya kejutan, misalkan kita upgrade hotel misalnya kan. Ternyata ketika kita upgrade hotel, tujuan kita adalah kita berikan yang terbaik, yang bagus malahan ya. Tapi ternyata mereka itu tidak suka dan tidak terima dan sampai marah-marah. Gitu Ustadz. Kadang-kadang nih kita udah
oh ini jamaahnya kita upgrade lah gitu. Ternyata bagi mereka nggak mau gitu loh Ustadz, nggak seperti itu gitu. Nah, kita sebagai tour leader Muslim, apalagi di umroh ini Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, sikap apa atau doa apa atau zikir apa yang harus kita pegang gitu loh Ustadz, sehingga kita tidak langsung menyerang jamaah meskipun mereka tuh benar sekalipun dan kita juga merasa diri benar. Jadi biar kita itu menjaga supaya tidak terjadinya atau tidak terjadinya perselisihan dengan jamaah. Doa atau sikap atau amalan apa yang harus kita punya sebagai seorang tour leader Muslim Ustadz, apalagi perempuan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Boleh di-share Ibu terkait apa alasan kemarahan atau penolakannya? Kadang-kadang gini Ustadz, misalnya kamar hotel misalnya, kamar hotel ya. Kamar hotel itu tadinya misalnya atau posisi hotel tadinya hotelnya di belakang, kami majukan ke depan, ya kan? Ternyata mereka bilang enggak, kami enggak mau seperti ini, gitu. Ternyata ekspektasi mereka adalah hotel yang lain, gitu loh Ustadz. Jadi cuman kesalahpahaman hal kecil yang mungkin dari pandangan mereka, oh enggak begini. Padahal bagi kami penyelenggara adalah ini yang terbaik buat mereka gitu Ustadz. Nah saya cuma minta kadang-kadang biar kita nggak terpancing emosi, barangkali ada sikap ya Ustadz ya, atau amalan atau zikir apa itu yang harus kita memang saat itu juga kita harus lakukan gitu, kerjakan sehingga tidak terpancing emosi, tidak bilang gini, Ibu gimana sih, kita kan udah kasih yang terbaik, ini terbaik loh Bu, ini paling bagus loh Bu, jadi kita nggak ngotot juga loh Pak Ustadz. Mungkin ada amalan atau tips atau sikap apa gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hakikat memberikan yang terbaik itu adalah sunnah. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang pasti disukai oleh manusia. Misalkan dari kamar deluxe jadi kamar VIP misalkan. Semua orang pasti suka. Ya. Dan itu adalah sunnah. Nabi SAW menganjurkan kita untuk memberikan yang terbaik. Membayar hutang yang terbaik, memberikan sesuatu yang terbaik, dan senang memberikan hadiah. Maka memberikan yang terbaik itu adalah sebuah sunnah. Ini yang pertama yang harus disampaikan. Yang kedua, dalam bab muamalah ada kaidah di dalam Al-Quran yang disebut antaradim minkum, saling ridho di antara mereka. Memang manusia ini berbeda-beda. Mungkin saja ada orang yang justru tidak suka ketika diberikan sesuatu yang lebih baik. Mungkin dengan berbagai alasan. Nah, alasan yang pertama tadi bisa menjadi penyadar beliau bahwa ini bagian daripada kecintaan kita kepadanya. Karena kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita ini akan disebut orang yang sempurna imannya kalau kemudian kita memberikan kepada saudara kita apa yang kita sukai. Ya, artinya apa yang kita anggap baik, ya, katakan kita suka kamar VIP, kita berikan saudara kita kamar VIP, itu iman kita akan sempurna. Nah, kecuali ada alasan yang lain yang kemudian tidak bisa difahami, misalkan mungkin dia sebenarnya lebih suka dengan hotel tertentu karena dekat dengan batu atau yang ini dan seterusnya, itu alasan-alasan yang non teknis. Maka tentunya dalam hal ini kembali kepada kaidah dasar, yaitu sosialisasi rencana kita. Karena apa yang kita anggap baik hari ini tentu saja belum tentu diterima secara baik oleh tim kita. Maka memberikan satu potensi perubahan sejak dini itu sudah harus disampaikan sebagai akad bahwa mohon maaf ibu semuanya, ada kemungkinan nanti kami memberikan perubahan kepada standar yang ada, tapi insya Allah perubahannya dengan standar yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ya, Bapak Ibu semuanya bisa menerima. Jadi warning itu sudah disampaikan sejak awal, yang sifatnya bukan merugikannya, tapi justru malah menambah kebaikan untuknya. Tapi ala kulli hal, di atas segala sesuatu kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma inna na'udzubika
min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma sahil umurana fi kulli umurana hadza. Maka bacalah doa-doa itu di pagi dan petang untuk kemudian melibatkan Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan jiwa daripada sahabat-sahabat yang berada dalam pimpinan tour leader kita. Demikian, wallahu taala. Ya, syukran Ustadz. Luar biasa. Nanti doanya boleh dituliskan di AG ya Ustazah ya. Mantap tuh Bunda doanya. Iya, keren. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Keren. Minta kemudahan dan dilembutkan hatinya para peserta Amin. kita. Amin, amin ya Allah. Saya melihat ada Pak Ketum, Pak Ketua kita angkat tangan. Adakah yang ingin didiskusikan Pak Ketum? Seru, Masya seru. Allah, seru-seru nih. Seru nih. Oke, begini, alhamdulillah kajiannya Woi, guru besar dalam terakhir. sekali nih Ustadz. Ya, itu jawabannya atas pertanyaan Pak Lalu tadi, saya hanya menambahkan, udah kita serahin aja sama supir lah, kalau urusan undercover. Terus yang kedua, Pak Ustadz, seringkali kita nih tour leader, jarang pulang-pulang nih, kita kayak Bang Toib aja nih Ustadz. Nah, kalau kita yang tour leader muda, biasanya ada gejolak batin. Karena anaknya masih kecil-kecil gitu ya, dan suaminya juga harus diurusin kan kalau dia sebagai istri. Pertanyaannya, kalau yang ibu-ibu ini seperti apa? Kalau yang laki ini, saya kira saya udah ngalamin ya, bagaimana anak-anak saya masih kecil-kecil pada saat saya lagi sibuk-sibuknya jalan ke luar negeri. Tetapi bagaimana dengan para tour leader wanita ya, tour leader for ladies ya? Ketika dia masih muda, suaminya perlu diurusin, anak-anaknya juga masih kecil-kecil, tetapi dia ambil pekerjaan tour leader, ya, baik itu umroh khususnya dan destinasi yang lainnya, baik domestik maupun destinasi luar negeri. Kira-kira apakah apa hukumnya, Ustaz? Istri yang meninggalkan suami dan anak-anak sebenarnya dia tugas, tapi nggak pulang-pulang, gitu ya. Apakah harus ada batasan, kita harus kira-kira 2 bulan sekali berangkat atau bagaimana? Mohon saran Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Aning, bisa jawab? Oh iya, silakan Ustadz. Pertanyaan dari saya sampai terbengong karena itu kayaknya kebayang saya gitu. Saya jadi susah jawabnya ini. Bu Aning terkesima kayaknya Pak Ketum yang nanya. Pak Ketum kok tahu apa yang ingin saya tanyakan gitu ya? Kalau Bu Yana sama Bu Yandi kan dicari-cari suami itu. Jadi pertama ya, saya ingin menyampaikan dari teks-teks yang umum dulu bahwa seorang laki-laki boleh melakukan safar maksimal 6 bulan. Itu fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal merujuk pada ijtihadnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Kenapa? Karena beliau sempat mengetahui ada seorang wanita yang bersyair terkait kesepiannya dia karena ketiadaan suaminya. Nah, itu satu angka 6 bulan. Tapi kemudian dalam hal ini saya ingin membelokkan sedikit bahwa ada masa-masa yang mahal sebenarnya dalam hidup ini, yaitu dititipkannya anak pada usia 0 sampai 12 tahun. Nah, kalau sudah umur 13 tahun biasanya sudah dipondokkan. Nah, umur 0 sampai 12 tahun ini masa-masa emas. Tugas mendidik itu tugasnya ayah bantu bunda. Ayahnya kepala sekolah, bundanya wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kira-kira begitulah pola kerjasamanya. Maka atas nama berbagai alasan tentunya ada hal-hal yang di luar idealisme. Tetapi jangan sampai kemudian anak
dia tidak mendapatkan pendidikan ima dari kepala sekolah atau ima dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, ini kalau dalam bab anak, belum pada bab suami dulu. Ya. Jadi kalaupun kepala sekolah sedang pergi, maka dia tetap harus memberikan narasi-narasi pendidikannya melalui video call. Kalau ibunya pergi, ibunya juga harus memberikan narasi-narasi detail pendidikannya dalam bentuk video call kepada anak-anaknya. Nah, yang saya sampaikan ini adalah lebih kepada jalan tengah untuk memaksimalkan peran-peran kita yang sebenarnya cuma 12 tahun pertama usia anak kita. Setelah itu kemudian tugas itu sudah banyak digantikan 95% kepada musyrif maupun musyrifah di pondok masing-masing. Karena itu nikmatilah membahagiakan anak-anak kita, menanamkan iman dan adab, dialog-dialog pendidikan kepada mereka, sampai kemudian mereka memiliki basis pemikiran yang kuat untuk dikembangkan berikutnya di pondok. Saya kira begitu jawaban umumnya dari saya. Allahu ta'ala a'lam. Jadi untuk ibu-ibu pun diperbolehkan ya Ustadz ya, selama ada mengantongi izin dari suami. Ya, Bu Yati. Minta suami Mbak Ani. Pak Toyib coba angkat tangan Pak Toyib. Kak Ros nih. Pak Toyib, kita semuanya yang ada di sini kayaknya Bu Toyib deh. Bu Toyib nih. Iya. Kayak. Jadi berlaku juga untuk ibu-ibu ya Ustadz ya? Iya dong, jangan Pak Imam aja, ibu-ibu juga boleh. Setuju Pak Ketum. Ya. Yang penting tadi pakem-pakem pengajaran kepada anak-anak itu tetap dijalankan meskipun LDR gitu ya, long distance relationship. Itu tetap nanyain PR meskipun kita berbeda benua gitu ya, Ustadz ya. Akan sholat belum? Ya, betul. Udah makan. Bu Yandi, ada SK dari suami ya Bu Yandi. Ya, alhamdulillah. Ini sekarang waktu di jam saya udah jam 21 ya, jam 9 malam. Oh, Karini mau ditanyakan? Enggak. Saya lihat soalnya berkedip-kedip layarnya itu. Oh, iya. Biasanya juga banyak pertanyaan nih, Karini nih. Enggak, kepencet. Oh, kepencet. Ini Miss Amerika, Ustadz. 20 tahun tinggal di Amerika. TL Amerika, Eropa. Ya, Masya Allah, alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini selalu mencerahkan untuk kita semua. Ya. Tadi yang dipesankan di awal pertemuan, Insya Allah inginnya sih kita ada seri berikutnya ya terkait tentang adab ini. Menarik sekali karena memang di lapangan selalu ada kasus-kasus menarik ya. Dan seperti tadi Pak Lu bilang, ada saat-saat di mana sebenarnya hati nurani ini menolak ya, atau bertentangan dengan keinginan kita pribadi. Tetapi karena untuk tugas ada yang harus dituntaskan, ya akhirnya must go on gitu ya. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini, ditutup dengan iklan lagi dari Sosgam. Seperti tadi di awal, kita pernah membuat program berbagi beras. Kita juga pernah membuat program mendukung acara para hafiz Quran. Dan sekarang menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, Sosgam DPP ITMA mengajak Bapak Ibu semua untuk kita berkontribusi berbagi Al-Quran. Programnya sudah diluncurkan di WAG kita dan ditunggu partisipasi Al-Quran. Insya Allah ketemu diminta ya, kemarin ada juga rekan kita yang menawarkan siapa yang bisa untuk memberikan donasi Al-Quran ke yayasan beliau ya. Nah, kita nanti bisa mewakili ITMA keseluruhan, bisa sowan ke sana dan atas nama sosial keagamaan ITMA
supaya nanti kita bisa boleh bergabung sama Bu Wati ya, yang di Bandung juga, yang dekat-dekat boleh bergabung. Ya, Kita insya Allah, rahim Bu. ya Bu Yandi ya. Ya. Mbak Ani, jadi Ya. seluruh Indonesia ya, jadi bukan cuma DPP saja, tapi kita libatkan Iya. seluruh Indonesia, semua DPD. Ya. Jika juga nanti misalnya di daerah ada sekolah atau pondok pesantren atau yayasan yang membutuhkan Al-Quran begitu ya, kita bisa juga memberikan ke sana ya Bu Yandi. Artinya tetap dalam satu pintu atas nama sosial keagamaan ITMA. Ya alhamdulillah, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelisnya bagaimana kalau kita serahkan kepada Ustadz Ridho untuk membacakan doa penutup kajian kita malam ini, Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ditunggu ya teman-teman pendaftaran tahsinnya ya. Mbak Ani ngomongkan lagi. Oh iya, pendaftaran tahsin juga ya. Ya, saya selaku petugas pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, dan sampai ketemu di bulan depan kajian rutin bulanan dari Sosgam ITMA. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran sama-sama Bunda. Semuanya, pengurus DPP, DPD, juga terutama wabil khusus Ustadz Ridho Supraha yang telah memberikan pencerahannya, Masya Allah buat kita semua. Wabil akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, Pak Imam, teman-teman semua. Sampai ketemu Bunda Yani. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Mbak Aning, terima kasih. Bu Yandi. Ijen lab. Bu Siti Fauzia, terima kasih. Terima kasih Bu Yandi, Mbak Aning. Terima kasih semuanya. Mbak Ani, terima kasih Mbak Yani. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Izin live ya Bu Aning. Live ya Mbak Aning. Assalamualaikum. Izin ya Mbak Aning. Iya Bu. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang. Mangga. Iya. Assalamualaikum Mbak Aning, makasih. Izin live ya. Alhamdulillah.